Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah normal baru, berpikirlah sederhana. Firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masa pandemi COVID-19, kita semua menjalani kehidupan yang kita sebut normal. Kemudian COVID-19 merajalela di seluruh dunia, dan kita dapat melihat ketidakberdayaan manusia, termasuk negara-negara adidaya, kemudian bertekuk lutut dengan dampak yang ditimbulkannya. Tatanan hidup yang normal itu kemudian porak-poranda dalam sekejap mata. Saudara yang terkasih, setelah 3 bulanan kita semua dikarantina, datanglah berita baik bahwa Jakarta sudah boleh beraktivitas kembali secara bertahap tentunya, dan ini adalah masa transisi, yaitu nama lain dari normal baru, begitulah kata Gubernur DKI Jakarta. Nah, di masa karantina mandiri itulah kita kemudian mendapatkan pelajaran penting. Ya, jadi beberapa bulan ini sebetulnya kita yang sadar, yang peka, kita sesungguhnya sedang diajar oleh Tuhan. Hal yang sangat penting, yang sederhana itu, di era normal baru ini, kita diajar oleh Tuhan untuk berpikir sederhana. Tidak lagi muluk-muluk dan tidak terobsesi lagi secara berlebihan seperti di masa normal yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari tadi, kemudian yang kita baca maksud saya, kemudian dapat kita pelajari lebih lanjut, ada 3 poin yang Paulus ajarkan di ayat pokok kita. Yang pertama, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Saudaraku, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari bahasa Yunaninya itu berarti menjadi bangga yang berlebih atau memiliki pikiran yang tinggi. Nah, contoh praktis begini saudara, untuk kekinian ya, untuk konteks kita sekarang ini di era normal baru. Jangan bangga berlebih itu yang dapat kita saksikan sekarang adalah meskipun pemerintah telah mengizinkan kita untuk berkegiatan kembali dalam hidup sehari-hari, tetapi saudara, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Jadi jangan merasa karena ya pemerintah sudah mengatakan Jakarta sudah masuk dalam zona hijau, maka kemudian kita kemudian kembali seperti masa sebelum adanya corona, bisa bebas-bebas. Tidak, tetapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang sederhana sekali, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Itu saja. Saudaraku, kalau kita berpikir sederhana, kenapa sih pemerintah kok tetap menetapkan ini? Ya, secara sederhana saja kita berpikir berarti Jakarta dan Indonesia belum sepenuhnya bebas COVID-19. Sederhana saja. Jadi kita juga berpikiran sederhana kemudian bahwa tidak mungkin pemerintah menyusahkan kita dengan hal-hal yang rumit. Kita pasti diberikan kebebasan, tetapi tetap dalam aturan. Karena tentu pemerintah menginginkan kita sehat secara jasmani, tetapi juga bagi kaum-kaum yang masih sehat untuk bekerja, yang kriteria usianya itu masuk dalam kategori orang yang bekerja, maka tentu pemerintah juga memikirkan sisi ekonominya. Itu sebabnya kita berpikir sederhana saja bahwa Tuhan telah memakai pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sederhana bukan? Oke. Lalu kemudian mari kita lupakan ambisi yang sebelum masa ini kita mungkin pernah berpikir untuk dapat menikmati hidup seperti para selebritas atau crazy rich, ya orang-orang hedon, orang-orang kaya yang kita saksikan di televisi, kita saksikan di medsos, ya hidup yang berlebihan, seolah-olah kita juga bisa mencapai itu.
kita juga punya keinginan besar untuk bisa seperti mereka. Saudara, saya rasa firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, gak usahlah berpikiran terlalu tinggi seperti itu. Mari kita berpikiran sederhana bahwa ketika Tuhan telah memakai pemerintah untuk membuka akses kita untuk dapat bekerja kembali, berbisnis kembali, mari kita kembali membumi. Artinya kerjakan saja apa yang sudah dipercayakan kembali oleh Tuhan yang dapat kita lakukan. Ya, jadi untuk yang muluk-muluk lupakan saja. Artinya gini saudara, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai satu keyakinan untuk maju lebih daripada yang waktu normal. Kita harus punya keyakinan itu, tetapi nggak usah berlebihan gitu ya. Berpikir yang terlalu tinggi katanya, jangan bangga berlebih. Jangan akhirnya kita menjadi sombong bahwa saya pasti bisa kok seperti mereka. Saudaraku yang terkasih, mari kita berpikir yang sederhana bahwa kalau kita setia sama Tuhan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Itu pasti akan memuaskan kita. Itu pasti akhirnya akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sederhana saja. Kemudian yang kedua, hendaklah berpikir begitu rupa. Terjemahan lainnya dikatakan, berpikirlah dengan bijaksana. Nah, saudaraku yang terkasih, contoh yang sederhana, berpikir bijaksana di hari-hari yang masih sulit seperti ini meskipun sudah normal baru adalah ketika keuangan saudara mungkin sedang dalam kondisi yang morat-marit, maka saudaraku diperlukan untuk pemikiran bijaksana dalam hal apa? Contoh sederhana, ketika saudara menerima SMS misalkan dari jasa pinjaman online yang tanpa jaminan itu, maka saudara meskipun itu sangat menggoda, harus dipikirkan baik-baik, harus punya pemikiran bijaksana. Sederhananya begini saudara, berpikir itu dengan pertanyaan, mungkinkah tanpa jaminan semudah itu saya dapat pinjaman tanpa masalah? Nah saudaraku, saya hampir setiap hari ada masuk SMS seperti itu, bisa 2-3 kali. Namun saya tidak pernah meresponnya, saya segera menghapusnya. Kenapa? Pikiran saya sederhana, bahwa sebelum adanya COVID-19, dalam kehidupan normal yang sebelumnya, saya juga sering menemui kesulitan, dan firman Allah berkata bahwa Bapa di sorga senantiasa tahu apa yang kita butuhkan. Maka burung di udara dipelihara, apalagi saya umat ketebusannya. Sederhana sekali. Dan seperti itu yang terus kami rasakan ketika masa karantina mandiri pun, kami tidak pernah berkekurangan karena kami selalu berpikiran sederhana bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti tergenapi. Semudah itu, sesederhana itu. Nah, jadi saudara percayalah bahwa dalam masa sulit saudara seperti sekarang ini pun, Tuhan Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Memang mungkin ada seperti di permainan sepak bola, ada gol yang terjadi di saat injury time. Tetapi di sini saudara harus punya pemikiran yang bijaksana untuk dapat melangkah, mengambil keputusan ketika dalam keadaan kondisi terjepit, saudara mendapatkan tawaran-tawaran yang menggoda tetapi berisiko tinggi. Yang ketiga saudara, menguasai diri menurut ukuran iman. Sebelum pandemi COVID-19, mungkin saudara punya cita-cita yang sangat tinggi. Saudara telah bekerja keras, namun tidak membuahkan hasil seperti yang saudara harapkan. Ini mungkin saatnya saudara berpikir yang sederhana. Bertanya dalam hati sendiri, apakah saya punya talenta sebesar orang yang sukses, yang kepadanya saya jadikan panutan? Ingat, bukan berarti kemudian saudara mengecilkan talenta yang saudara miliki. Saudara harus mengimani talenta yang Allah anugerahkan. Meskipun tidak sama kuantitasnya dengan orang sukses yang saudara lihat, tetapi kemungkinan berhasilnya secara kualitas pasti sama. Ingat tentang talenta yang Yesus ajarkan dalam Matius 25 ayat 14-30. Baik yang 5, 2 maupun 1 talenta, semuanya punya potensi keberhasilan yang sama, menghasilkan 100% untung dalam berbisnis ketika Tuhan mempercayakan kepada mereka. Nah, ini saudara yang dapat menjadi renungan kita. Mari di dalam masa-masa yang sulit ini, ketika kita akan masuk dalam normal yang baru, maka mari kita belajar untuk berpikir yang sederhana. Bahwa Tuhan, Allah kita, Allah yang setia, Ia tidak pernah berubah.
pada saat kita normal, menikmati hidup, menjalankan pekerjaan, usaha, maka di saat-saat yang tidak normal Tuhan memproses agar hati pikiran kita diubahkan untuk selaras dengan kehendaknya. Maka sekarang juga di era normal baru, maka mari kita berpikiran sederhana. Karena yang rumit-rumit itu sesungguhnya adalah bagian Tuhan, bagian kita. Yuk kita berpikir yang sederhana, dan kita akan bahagia di dalam bekerja, baik itu masih dari rumah ataupun yang sudah diizinkan untuk bekerja di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, maka Tuhan, kami bersiap diri Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami di era normal baru ini. Apakah kami masih dalam rumah ataukah kami yang sudah diizinkan bekerja di luar, maka kami mau menjalani hari-hari ini dengan iman bahwa kami punya talenta yang khusus yang telah Tuhan anugerahkan, yang telah Tuhan siapkan dalam hidup kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Allah, kami pasti dapat mengembangkannya, sehingga Tuhan bukan untuk mengejar kesuksesan, kehebatan seperti orang lain yang kami lihat selama ini, tetapi kami mau menjadi diri kami seperti gambaran yang Tuhan tetapkan untuk kami berhasil menurut ukurannya Tuhan yang kami imani itu. Bapa di sorga, mari Tuhan karuniakan kepada kami damai dan sejahtera, sehingga kami tidak berpikiran muluk-muluk ketika kami bekerja. Kami tidak mempunyai satu niat untuk menggunakan talenta kami dengan cara-cara dunia, tetapi kami mau mengikuti apa yang Tuhan pimpin melalui firman Tuhan, sehingga kami dapat berhasil dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bahagia, meskipun mungkin itu tidak sebesar pemikiran-pemikiran kami ketika di masa normal. Bapa, kami siap menjalani hari di era normal baru ini. Kami siap melayani, karena bekerja bagi kami adalah melayani. Maka kiranya Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah Tuhan setiap apa yang kami butuhkan, pangan, sandang maupun papan. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini. Baik itu mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, Tuhan berkati mereka. Demikian juga Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati gugus tugas, memberkati para dokter tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan semua yang mereka kerjakan untuk penanganan COVID-19 dapat berhasil karena Tuhan. Ini doa sembahyang kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.